Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Joyrun Maulidina sebagai moderator pada kesempatan presentasi dari kelompok 9, yakni terkait dengan teori sibernetika. Nah, pada kali ini saya bersama dengan 3 teman saya lainnya, yaitu Muhammad Maulana, Didik Prasetyo, dan juga Rahim Bagaskoro. Pada kesempatan kali ini kami sangat berterima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu untuk berpresentasi terkait materi sibernetika pada mata kuliah komunikasi kelompok dan juga komunikasi organisasi yang diampu oleh Bapak Barlian. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami membahas tentang teori sibernetik, yakni teori yang menekankan hubungan timbal balik di antara bagian dari sebuah sistem. Di sini kami menyajikan presentasi dengan 2 genre teori sibernetik. Yang pertama, satu kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik penggabungan informasi. Yang kedua, satu kelompok teori yang pada umumnya dikenal sebagai teori konsistensi. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada pemateri pertama kita, yakni Didik Prasetyo. Dipersilahkan. 1. Teori penggabungan informasi. Pendekatan penggabungan informasi adalah salah satu model paling populer yang menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap. Model ini bermula dengan konsep kognisi interaksi. Informasi adalah salah satu dari kekuatan tersebut dan berpotensi untuk mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu. Dua variabel nampaknya memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan sikap. Variabel pertama yaitu valence atau arahan. Valence ini mengacu pada apakah informasi mendukung keyakinan Anda atau menyangkal mereka. Ketika informasi menyokong keyakinan Anda, maka informasi tersebut mempunyai valence positif. Jika tidak menyokong, maka valence tersebut adalah negatif. Variabel kedua yang mempengaruhi dampak dari informasi adalah bobot yang Anda berikan terhadap informasi. Bobot adalah sebuah kegunaan dari kredibilitas. Jika Anda berpikir bahwa informasi tersebut adalah benar, maka Anda memberikan bobot yang lebih tinggi pada informasi tersebut. Jika tidak, maka Anda memberikan bobot yang lebih rendah. Singkatnya, semakin besar pula dampak dari informasi tersebut pada sistem keyakinan Anda tentang sebuah misi ke Mars atau yang lain, perubahan sikap bisa terjadi karena informasi baru yang muncul dalam keyakinan, yang menyebabkan sebuah perubahan pada sikap atau karena informasi yang baru mengubah bobot atau valence pada sebentuk informasi. Jadi, valence mempengaruhi bagaimana informasi mempengaruhi sistem kepercayaan Anda dan bobot mempengaruhi seberapa banyak pengaruh itu bekerja. Kutipan informasi apapun biasanya tidak terlalu berpengaruh karena sikap terdiri dari sejumlah keyakinan yang bisa memfilter informasi yang baru. Akan tetapi, dengan mengucil secuil informasi atau sebuah memberikan informasi tersebut dengan bobot berbeda, dapat memulai perubahan terhadap seluruh skema. Jadi ide dasar di balik teori penggabungan informasi tergantung pada keseimbangan keyakinan, valence, dan kredibilitas. Nomor 2 yaitu teori nilai ekspektasi. Menurut Fishbein, ada dua macam keyakinan. Pertama yaitu pada suatu hal. Ketika Anda meyakini sesuatu, Anda akan berkata bahwa hal tersebut ada. Kedua yaitu tentang perasaan Anda pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada di antara dua hal. Menurut Fishbein, dari segi evaluatif, sikap berbeda dengan keyakinan. Sikap berhubungan dengan keyakinan dan membuat Anda berperilaku dengan cara tertentu terhadap sikap objek. Sikap juga diatur, sehingga sikap umum diperkirakan dari cara spesifik dalam sesuatu yang ringkas. Jadi, kedua keyakinan yang disebutkan sebelumnya mengenai keberadaan Mars dan penelitian manusia mungkin akan membuat Anda mendukung legislasi pro-Mars. Eksplorasi Mars dihubungkan dengan keyakinan dari 6 konsep, yaitu ilmu pengetahuan, eksplorasi, luar angkasa, edukasi, uang rakyat, kepentingan penelitian manusia secara langsung, dan masa depan negara. Setiap konsep tersebut dihubungkan dengan keyakinan dan setiap
keyakinan mempunyai valence baik positif maupun negatif. Sebagai contoh, ketika Anda mengakhiri dengan sebuah sikap yang sangat positif dengan potensi misi ke Mars yang dikelola oleh tenaga kerja manusia. Baik, terima kasih disampaikan kepada Didi Prasetyo atas penjelasannya dari materi pertama dan kedua. Yang selanjutnya ada Muhammad Maulana Yusuf, ini akan menjelaskan terkait materi 3 dan 4. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori tindakan yang beralasan. H.C. Ajezen dan Martin Fishbein memperluas cangkupan dari teori nilai ekspektasi dengan menambahkan faktor intensi dalam rumus. Secara spesifik, intensi dari perilaku tertentu ditentukan oleh sikap Anda terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana perilaku orang lain ingin Anda berperilaku. Setiap faktor sikap Anda dan opini orang lain diberi bobot menurut kepentingannya. Terkadang sikap Anda adalah yang paling penting. Terkadang opini orang lain adalah yang terpenting. Serta kadang-kadang sikap Anda dan orang lain lebih atau kurang setara dalam bobotnya. Jadi maksudnya yaitu setiap orang itu mempunyai opini dan sikap yang terpenting tergantung dengan apa yang dilakukan. Seperti halnya dengan teori sibernetika, teori penggabungan informasi berhubungan dengan sistem faktor. Apa yang Anda pikirkan tentang isu dan bagaimana Anda berperilaku dihasilkan dari sebuah interaksi kompleks di antara variabel serta karya dari Fishbein dan Ajezen yang membantu kita melihat apakah hubungan mereka. Teori yang selanjutnya yaitu teori konsistensi. Semua teori konsistensi ini dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Orang lebih suka kepada kekonsistennya daripada tidak konsisten. Sementara itu, konsisten adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan ini. Dalam bahasa sibernetika, manusia mencari homeostasis atau keseimbangan, dan sistem kognitif adalah sebuah alat utama yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan. Maksudnya yaitu manusia di dunia ini mereka mencari keseimbangan dengan cara sistem kognitif. Ada dua teori konsistensi kognitif ini. Yang pertama yaitu teori disonansi kognitif, yang kedua yaitu teori penggabungan problematis. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Maulana Yusuf atas penjelasannya pada materi 3 dan 4. Selanjutnya akan disambung oleh Rahim Bagaskoro pada materi 5 dan 6. Dipersilahkan. Teori disonansi kognitif karya Leon Festiger adalah salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial. Selama bertahun-tahun, teori disonansi kognitif ini menghasilkan sebuah kuantitas penelitian yang sangat banyak serta buku kritisisme, interpretasi, dan ekstrapolasi. Teori Festiger tentang disonansi kognitif dimulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan pelaku. Elemen tersebut tidak terpisahkan tetapi saling menghubungkan satu sama lainnya dalam sebuah sistem, serta setiap elemen dari tiga macam tersebut mempunyai satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya. Jenis hubungan yang pertama adalah kosong atau tidak berhubungan. Jenis hubungan yang kedua adalah cocok atau sesuai, dan jenis hubungan yang terakhir adalah tidak cocok atau disonansi. Ada dua
Ada dua dasar pemikiran yang menolak teori disonasi. Pemikiran pertama yaitu disonasi menghasilkan ketegangan atau tekanan yang menciptakan keharusan untuk berubah. Pemikiran yang kedua secara alami mengikuti dasar pemikiran yang pertama. Ketika disonasi hadir, individu bukan hanya akan mencoba untuk menguranginya, tetapi juga akan menghindari situasi-situasi adanya disonasi lain yang akan dihasilkan. Dan kata lain, semakin besar disonasinya, semakin besar pula kebutuhan untuk menguranginya. Disonasi sendiri merupakan sebuah hasil dari dua variabel lain, pentingnya elemen kognitif dan jumlah elemen yang terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, jika Anda memiliki beberapa hal penting yang tidak sesuai, maka Anda mengalami disonasi yang lebih besar. Jumlah disonasi yang dialami sebagai hasil keputusan tergantung pada dua variabel. Variabel pertama, kepentingan keputusan. Variabel kedua, ketertarikan pada alternatif yang dipilih. Keenam, teori penggabungan masalah. Teori sibernetika dari pelaku komunikasi menonjolkan penggabungan kognitif sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Austin Babro menambahkan kalimat ini dengan menjelaskan peran komunikasi dalam membantu individu mengatur disonasi kognitif atau apa yang ia sebut dengan penggabungan masalah. Teori Babro didasarkan pada 3 dalil. Pertama, ada memiliki kecenderungan alami untuk menyejarkan harapan-harapan Anda dan penilaian-penilaian Anda. Kedua, menggabungkan harapan dan penilaian dapat menjadi suatu masalah tidak mudah untuk menyejarkan harapan dan penilaian. Ketiga, penggabungan masalah berakar dari komunikasi dan diatur melalui komunikasi. Teori-teori sibernetika pelaku komunikasi banyak berbagai dengan sosiopsikologis karena keduanya terfokus pada sistem kognitif individu, sebuah susunan keyakinan, sikap, serta nilai yang kompleks, serta saling berinteraksi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku. Sebagai teori mengenai pelaku komunikasi, tradisi sibernetika dan sosiopsikologis bergabung karena keduanya berasal dari berbagai penelitian mengenai psikologi sosial dan keduanya menggunakan metode penelitian yang berfokus pada prediksi pelaku individu. Sebagian besar pemikiran sibernetika melebihi pikiran individu pada umumnya, yaitu melihat pada faktor-faktor sosial dan kultural. Baik, terima kasih disampaikan pada Saudara Rahim Bagaskoro atas penjelasannya pada materi 5 dan 6. Kita berujung pada kesimpulan sebagai penutup dari presentasi kali ini. Bahwasannya tradisi sibernetik terkait dengan teori terhadap berbagai perilaku komunikasi dapat digabungkan dengan tradisi sosiopsikologis. Kenapa? Karena hal ini dilatar belakangi sebab pengertian kedua tradisi berisi tentang penelitian mengenai psikolog sosial yang fokus pada prediksi perilaku individu. Meski demikian, tradisi sibernetik memiliki teori-teori yang lebih menekankan pada sistem kognitif serta hubungan antara berbagai aspek pengolahan informasi manusia. Nah, jadi inilah teori sibernetik yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Saya Silva Choirun Maulidina sebagai moderator juga memohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja maupun tersengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.